Scene dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama Robert, yang saat itu sedang berada di sebuah kereta menuju Turki dengan berpakaian ala timur. Saat itu ia ingin memesan sebuah minuman di bar. Namun, bartender memberitahu jika mereka telah menutup barnya. Servis yok. Servis. Tetapi salah satu pria yang sedang berkumpul, meminta kepada bartender tersebut untuk melayani saja pria yang ingin memesan. Bahkan, pria itu menghampiri Robert untuk mengajaknya berbicara. Ia berkata, jika di Turki Robert bisa menemukan apapun yang ia inginkan. Long time ago. You come back. Yes. Lalu Robert bertanya kembali, bagaimana cara mencari seorang ayah yang tega menculik anaknya sendiri, yang diambil dari ibunya di Amerika. How about a man who kidnapped his own daughter? Pria itu terdiam. Kemudian ia menjawab, jika dirinya takkan mencari pria tersebut, karena mungkin saja pria itu sangatlah berbahaya. Dangerous. Dengan wajah yang pucat, perlahan pria tersebut menjauhi Robert, dan meminta rekan-rekannya untuk menghajar Robert terlebih dahulu. Tetapi mereka tak tahu, jika Robert bukanlah pria biasa. Robert bahkan berhasil membunuh mereka semua tanpa tersentuh sama sekali. Scene pun berpindah kepada seorang anak, yang berhasil kembali pada ibunya, setelah seorang pria mengantarkan anak tersebut ke tempat penampungan. Dan disinilah Robert hidup. Sehari-hari, ia bekerja sebagai seorang supir taksi, yang mengantar orang-orang ke tempat tujuannya. Terdapat beberapa pelanggan yang sering Robert antar, salah satunya adalah pria lansia bernama Sam. Robert dan Sam cukup akrab. Mereka sering berbincang terkait kehidupan Sam dan juga keluarganya. Setelah mengantar Sam ke tempat panti jomponya, Robert sering menghampiri sebuah toko buku untuk membeli sebuah buku yang baru saja dirilis. Barulah setelah itu, ia kembali mencari penumpang pada tengah hari. Di malam harinya, Robert mendapat penumpang seorang wanita yang diantar oleh seorang lelaki. Lelaki itu meminta Robert untuk membawa wanita tersebut ke apartemennya. Awalnya, Robert merasa semua baik-baik saja. Tetapi, ketika ia melihat ke arah wanita yang sedang tertidur di mobilnya, ia mulai merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya, Robert menghampiri pria yang tadi mengantar wanita tersebut ke mobilnya. Ia memberitahu, jika kartu kredit yang pria tersebut berikan padanya tidak valid. Dengan hal tersebut, salah satu pria yang berada di dalam apartemen itu meminta maaf, dan ia mempersilahkan Robert untuk masuk terlebih dahulu. Lalu, ia memberikan kartu baru, dan meminta Robert untuk mengambil tips sebanyak yang ia mau. Sembari menerima kartu, Robert melihat keadaan sekitar. Ia merasa, jika para pria yang berada di sana tidak beres. Terlihat dari obat-obatan terlarang yang berserakan di meja dan di lantai. Lantas Robert bertanya, mengapa wanita tersebut tak sadarkan diri. Pria itu pun menjawab, jika mereka baru saja bersenang-senang, untuk menyambut hari magang yang baru saja dilakukan oleh wanita tersebut. Namun, Robert tak percaya dengan hal itu. Di sana, para pria tersinggung, kemudian salah satu pria di sana memberitahu, jika Robert salah mengetuk pintu. Ketika ia hendak menghajar Robert, Robert terlebih dahulu menyerangnya menggunakan kartu yang ia pegang. Alhasil, sobekan di dahi cukup untuk membuat pria itu tak berdaya. Kemudian, Robert juga menghajar pria lain yang berada di sana, hingga mereka semuanya tak sadarkan diri. Lalu, Robert menghampiri seorang pria yang tengah terduduk ketakutan. Ia memintanya untuk menjelaskan semua yang terjadi kepada polisi. Sebelum Robert pergi, ia terlebih dahulu memberinya pelajaran, dengan cara mematahkan jari tangan kirinya. Lalu, Robert pun pergi untuk pulang. Setibanya di rumah,
Robert merasa ada seseorang yang sedang berada dalam kamarnya. Robert pun langsung mengeluarkan pistolnya yang ia miliki untuk berjaga-jaga. Namun, saat ia membuka pintu, ternyata itu adalah rekannya yang bernama Susan. Robert pun kaget mengapa Susan berada di sana, dan Robert pun langsung memeluknya. Dan mereka pun cukup banyak berbincang tentang masa lalu mereka berdua saat masih bekerja bersama. Robert juga menceritakan tentang mendiang istrinya, dan segala macam hal lainnya. Karena telah larut malam, Susan pun berpamitan untuk pulang. Ia diantar keluar dari gedung hingga Susan menaiki sebuah taksi. Always a gentleman. That's right. Airport, please. Kemudian, scene berpindah pada keesokan harinya, di mana pagi itu Robert mendapati kebun tetangganya yang dirusak oleh sekumpulan gangster. Hey, Mr. McCall, maybe you could find out. Selain kebun tetangganya yang rusak, tembok apartemen mereka pun dicoret-coret, yang membuat kesan apartemen mereka menjadi jelek. Karena memiliki rasa tanggung jawab, Robert pun dengan perlahan memperbaiki semua itu. Robert berusaha untuk membersihkan coretan-coretan di tembok tersebut. Saat ia sedang membersihkan coretan di tembok tersebut, seorang anak muda bernama Miles tiba-tiba menghampiri Robert. Ia memberitahu jika itu pekerjaan yang cukup sulit. Nobody did what anybody could have done. Kemudian, Miles tiba-tiba menawari jasanya untuk membersihkan semua itu dengan hanya $350. Should I do this for $350? Namun Robert kembali menolaknya. You? Yeah. Pada sore harinya, saat Miles hendak kembali berangkat, ia masih mendapati Robert masih membersihkan tembok tersebut. So you still out here doing this? Yes, I am. Akhirnya, Miles kembali menawari jasanya untuk membersihkan tembok tersebut. Kali ini, Miles menurunkan harga yang ia tawarkan kepada Robert sebelumnya menjadi $250. $250. Robert pun setuju, dengan syarat, Miles harus mengerjakannya ketika ia telah pulang sekolah. Miles pun menyetujui hal itu. You can only work on it after school. Keesokan harinya, setelah Miles pulang dari sekolah, ia benar-benar langsung mengerjakan pekerjaannya. Lalu, scene berganti kepada Susan, yang saat itu sedang melakukan investigasi terkait pembunuhan sebuah keluarga. Susan bersama rekannya yang bernama Dave, langsung menginvestigasi tempat tersebut, dan berusaha menggali sebanyak mungkin informasi yang bisa mereka dapatkan. Powder of some sort. Tetapi, karena terlalu banyak darah di sana, Susan tak kuat menahan suasana rumah tersebut, hingga ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Diantar oleh Dave, mereka berdua memasuki lift yang cukup penuh. Lalu, saat Susan telah tiba di lantai kamarnya, ia berpamitan kepada Dave dan mengingatkannya untuk segera pergi ke bandara. You're not getting on the plane. Ketika Susan hendak membuka pintu kamarnya, dua orang pria tiba-tiba mengikuti Susan dan langsung mendorong Susan hingga terpental ke tembok. Ternyata, dua pria tersebut berusaha untuk merampok Susan. Mereka bertanya di mana letak keberadaan uang yang Susan ambil. Merasa tak mencuri apapun, Susan memberitahu jika ia tak tahu sama sekali apa yang mereka bicarakan. Tetapi para pria itu terus menekan Susan, yang membuat Susan akhirnya terpaksa memberi sedikit perlawanan. Ia menghajar pria tersebut dan juga membantingnya. Namun, karena Susan seorang wanita dan hanya seorang diri, dia belum cukup bisa untuk mengalahkan para pria tersebut. Hingga pada akhirnya, Susan pun harus tewas di tangan para pria tersebut. Kembali kepada Robert, yang saat itu sedang mengawasi Miles yang sedang bekerja. Ketika ia sedang mengawasi Miles, Robert tiba-tiba mendapatkan telepon dari rekannya, yang memberitahu bahwa Susan telah tewas. Yeah. Mendengar hal tersebut, Robert langsung pergi ke tempat kediaman Susan yang berada di Washington. Di sana ia terlebih dahulu menunggu rombongan agensi yang sedang mengunjungi kediamannya. Barulah setelah semua orang agensi pulang, Robert langsung menghampiri suami dari Susan yang bernama Brian. Di sana mereka berdua berbincang, dan Brian memberitahu jika insiden tersebut merupakan suatu perampokan. Dan Badan Intelijen sedang mengupayakan untuk mencari pelaku yang telah menewaskan Susan. Robert hanya bisa menenangkan Brian dan berjanji, ia akan turut membantu mencari pelaku pembunuhan Susan. Setelah kembali ke kediamannya, Robert langsung mencari informasi terkait pembunuhan Susan, berbekal barang bukti yang ia miliki dari sisa-sisa barang milik Susan.
Robert berusaha mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Robert mengidentifikasi CCTV hotel, serta kapan terakhir kali Susan terlihat. Di sisi lain, dua orang pria yang sedang mabuk dan menggunakan narkotika, dipusingkan dengan nada dering telepon yang bukan sama sekali milik mereka. Dan ketika mereka menemukan ponsel tersebut, dan mencoba untuk menerima panggilan dari ponsel tersebut, ternyata ponsel itu adalah pemicu dari sebuah bom yang langsung meledak membunuh mereka. Terlihat sekumpulan pria yang menggunakan jas, cukup puas dengan apa yang telah mereka lakukan. Kembali kepada Robert, setiap harinya ia masih menginvestigasi kematian Susan, dibarengi dengan mengawasi Miles. Miles yang sedang bekerja, diajak oleh teman-temannya untuk pergi dari situ. Robert pun sedikit kesal karena Miles meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Namun, Robert memutuskan untuk terlebih dahulu menghampiri rekannya yang bernama Dave, untuk membicarakan terkait kematian dari Susan. Susan. Berbekal informasi yang ia miliki, Robert memperlihatkan hasil otopsi Susan. Ia sangat meyakini, jika motif pembunuhannya bukanlah karena perampokan. Terlihat dari tusukan terakhir yang membuat Susan terbunuh. Ia meyakini, jika orang yang membunuh Susan adalah agen terlatih. Mendengar Robert yang menjelaskan hal tersebut, Dave hanya bisa mendoakan, jika pelaku pembunuhan Susan akan segera tertangkap. Kemudian, Robert pun kembali ke kediamannya. Ia masih terus berlanjut menginvestigasi kasus pembunuhan sepasang suami istri. Bahkan Robert merekayasa ulang adegan pembunuhan tersebut, demi memahami bagaimana awal mula pembunuhan tersebut terjadi. Setelah mengetahui motif pembunuhan sepasang suami istri tersebut, Robert langsung menghubungi Dave. Ia memberitahu Dave, jika pembunuhan terkait sepasang suami istri tersebut, bukanlah dilakukan oleh seorang diri, melainkan ada orang lain di dalam ruangan tersebut. Hal itu diketahui, setelah pembunuh pasangan suami istri tersebut dinyatakan merupakan seorang kidal. Sementara istrinya dibunuh dengan menggunakan tangan kanan. Robert yakin bahwa pembunuh dari Susan, berusaha menutupi apa yang Susan ketahui, terkait pembunuhan tersebut. Lalu Dave hanya meminta Robert untuk menghubunginya lebih lanjut, jika ia memiliki informasi lain. Kembali ke kediaman Robert, ketika ia melihat keluar, Robert tidak melihat keberadaan Miles yang meninggalkan pekerjaannya. Alhasil Robert pun langsung menghampiri tempat, di mana Miles sering berkumpul bersama teman-temannya. Sesampainya di sana, Robert langsung menghajar dua orang penjaga yang mengamankan gedung tersebut. Lalu Robert mengambil pistol mereka, dan mengeluarkan pistol miliknya di dalam gedung tersebut. Rupanya Miles sedang diberitahu cara untuk membunuh orang, yang rencananya akan ia lakukan malam ini. Namun, ketika Robert datang, dan langsung menodongkan senjata kepada mereka semua. Shit. Let's go, Miles. Miles diminta untuk segera keluar dari sana. Let's go, Miles. Awalnya Miles menolak, tetapi Robert memaksanya. Melihat Robert menurunkan senjata, mereka semua terdiam. Di luar sana, Miles bertanya kepada Robert, mengapa ia melakukan hal ini. Robert hanya memberitahu, jika apa yang Miles lakukan saat ini, akan mengakibatkan hal buruk untuk dirinya di kemudian hari. Robert melarang Miles untuk tidak melakukan hal itu, karena Robert menginginkan Miles mengembangkan bakat yang dia miliki. Bahkan agar Miles cukup yakin untuk tidak mengikuti jejak rekan-rekannya, Robert menyuruh Miles untuk menembak dirinya menggunakan senjata yang akan ia berikan. Alhasil, Miles tidak berani melakukan hal itu. Sembari menangis Miles bertanya. But why me? Robert hanya terdiam, lalu ia pergi begitu saja. Setelah menghampiri Miles, Robert memutuskan untuk kembali menarik pelanggan. Saat itu ia mendapat penumpang yang hendak menghadiri acara ulang tahun putrinya. Awalnya Robert sama sekali tak menaruh kecurigaan. Namun, melihat dari gerak-gerik penumpang yang ia perhatikan, Robert langsung berbasa-basi memberinya pertanyaan yang menjebak. Alhasil, ketika di tengah perjalanan, Robert tiba-tiba diserang oleh penumpangnya. Namun pada akhirnya, Robert mampu membunuh penumpang tersebut. Setelah ia menghentikan mobilnya di bawah flyover, karena tak ingin kejadian tersebut diketahui oleh orang lain, Robert pun memutuskan untuk membakar mobilnya serta jasad dari pria tersebut.
Sebelum ia membakar jasad pria yang menyerangnya, Robert berhasil menemukan sebuah ponsel yang terenkripsi. Lalu scene berganti kepada keluarga Dev, yang saat itu sedang menikmati momen berkumpul untuk sarapan. Ketika Dev sedang bermain bersama anak-anaknya, istri dari Dev tiba-tiba memanggilnya, karena mereka kedatangan tamu dari mantan rekan Dev yaitu Robert. Melihat kehadiran Robert, Dev pun langsung memperkenalkan istri serta anak-anaknya kepada Robert. At door for almost 5 minutes. Actually, I was his team leader. Wife Carol. Hi, pleasure to meet My you, pleasure. Robert. Dev pun langsung meminta istrinya untuk segera mengantarkan anak-anak ke sekolah. Okay. Girls, let's go. Out of these pajamas. Setelah itu mereka berdua mulai berbincang empat mata. Got a beautiful family. Lalu Robert memberitahu Dev, jika ia baru saja membunuh seorang pria yang berusaha menyerangnya. Di dalam jas pria tersebut, Robert menemukan sebuah ponsel yang terenkripsi. Robert ingin Dev untuk membawanya ke kantor, dan membuka kode enkripsi tersebut, yang Robert duga berasal dari kemiliteran. Saat Dev mengambil ponsel tersebut, Robert langsung menghubungi ponsel tersebut yang ternyata tersambung kepada ponsel Dev. Kemudian Robert memberitahu bahwa Dev lah yang membunuh Susan. Tell me I'm wrong, Dave. Tak bisa melakukan apa-apa, Dev pun berkata jujur setelah 3 bulan kejadian yang membuat Robert dinyatakan tewas. Dev keluarkan dari agen pemerintah yang membuat hidupnya cukup berubah. Government shut us down. Karena membutuhkan uang untuk menafkahi keluarganya, Dev memutuskan untuk bergabung dengan agensi swasta. Di mana di agensi swasta tersebut, mereka memiliki pandangan berbeda dengan agen pemerintahan. Hal itulah yang mendasari alasan dirinya membunuh Susan, karena Susan berusaha membongkar semua kedok agensi swasta tempat ia bekerja. Dev pun berkata, bahwa bukan hanya dirinya saja yang bekerja untuk agen swasta tersebut, melainkan seluruh rekan-rekannya. It's not just me, Mac. Kovac, all of us. Dev pun mengantar Robert keluar untuk bertemu dengan rekan-rekannya itu. Di sana terlihat rekan-rekan Dev yang merupakan mantan militer yang sama dengannya. Melihat kehadiran Robert, mereka menyebut Robert sebagai mayat hidup. That's pretty good for a dead guy. Lalu Robert menjelaskan, jika apa yang mereka lakukan telah membuatnya kembali hidup. Come's not my concern. The world is full of Setelah membunuh Susan, ia dapat memastikan bahwa masing-masing dari mereka takkan ia biarkan hidup, alias akan memburu mereka satu persatu, dan membunuhnya secara keji. So, I'm gonna kill each and every one of you. Kemudian Robert berpamitan kepada mereka, dan pergi dengan menumpang kepada istri Dev yang hendak mengantar anak-anaknya ke sekolah. Dave said you could give me a lift to the station. Setelah Robert pergi, mereka langsung membuat sebuah rencana untuk menghentikan apa yang ingin Robert lakukan. Hal yang mereka lakukan adalah mengincar suami dari Susan terlebih dahulu. Namun, sayangnya mereka terlambat, karena Robert telah lebih dulu membawa suami Susan ke tempat yang lebih aman. Who's coming after me? Lalu scene berpindah kepada Miles, yang saat itu sedang bekerja di kediaman Robert untuk mengecat seluruh rumahnya. Ketika di tengah perjalanan, Robert bertanya apakah Miles melihat seseorang berusaha masuk ke dalam rumahnya. Miles melihat keluar, dan memberitahu jika itu hanyalah seorang pengantar pizza. Robert tak percaya dengan hal itu, ia langsung meminta Miles untuk masuk ke dalam kamarnya. Lalu ia meminta Miles untuk mengambil sebuah buku, dan menekan tombol yang berada di belakang buku tersebut. Dengan penuh ketakutan, Miles menekan tombol itu, dan ternyata rak buku itu adalah sebuah pintu rahasia. Robert meminta Miles untuk bersembunyi di sana. Tak lama setelah Miles masuk, Dev beserta pasukannya masuk ke dalam kediaman Robert. Mereka pun langsung menyebar untuk mencari keberadaan Robert. Karena khawatir Miles akan tertangkap, Robert meminta Miles untuk mematikan ponselnya. Terlihat Dev yang sedang mengaca di cermin dua arah tersebut. Dan merasa jika di dalam sana terdapat seseorang. Namun beruntung, Dev terlebih dahulu ditelepon oleh Robert. Ia meminta kepada Dev untuk menyiram tanaman miliknya jika Dev telah berada di kediamannya. Mendengar hal itu, Dev dan pasukannya langsung beranjak dari sana. Setelah dirasa cukup aman, Miles pun lantas keluar dari tempat persembunyian untuk memeriksa Dev dan kawan-kawan. Namun, ketika ia membuka pintu, ternyata Dev belum pergi dan justru Miles berhasil tertangkap. Hey, kid. Kemudian, scene berpindah kepada Robert yang kembali ke kampung halamannya, yang saat itu sedang dievakuasi karena adanya badai.
Dengan berbekal lencana polisi miliknya, Robert dipersilahkan untuk masuk setelah ia meminta izin untuk memeriksa. Evacuated! How you doing, officer? Just got off a double shift. Just gonna... Di sisi lain, Dave dan pasukannya yang telah mengetahui kemana Robert akan pergi, mereka segera menyusul ke sana. Saat dihadang oleh petugas yang sedang berjaga, Dave langsung membunuhnya. Dan mereka langsung menyebar untuk mencari keberadaan Robert. Karena membutuhkan seorang penembak jitu, Dave memutuskan untuk menaiki sebuah tower agar ia bisa memantau rekan-rekannya. Sementara rekan-rekan Dave menyebar untuk mencari keberadaan Robert. Namun karena Robert terlalu cerdik, ia sangat sulit untuk ditangkap, dan justru Robert sendiri yang berhasil membunuh mereka satu persatu. Melihat semua rekannya yang sudah tewas, Dave mulai panik. Terlebih angin yang berhembus serta badai yang mengganggu, membuat Dave sama sekali tidak bisa melihat keberadaan Robert. Tetapi ia memiliki satu senjata terakhir yaitu Miles. Dave berusaha menembak Miles, yang saat itu sedang berada di dalam bagasi mobil dalam kondisi terikat. Ia meneriaki Robert untuk segera menunjukkan keberadaannya. Show yourself and I won't kill the kid. Ketika Dave sedang berusaha melawan angin yang berhembus, Robert justru tiba-tiba datang di hadapannya. Dan mereka pun langsung bertarung 1 lawan 1, yang pada akhirnya Dave berhasil dikalahkan oleh Robert dengan cara menjatuhkannya dari ketinggian tower tersebut. Setelah berhasil membunuh Dave, Robert pun langsung menyelamatkan Miles dan mengobati lukanya. Di akhir film, menampilkan Robert yang memutuskan untuk hidup kembali di kampung halamannya. Dan film pun selesai.